Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballagha a'marana ila yaumina hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Berita Jatim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang terbaik, momentum bagi kita untuk melakukan pertaubatan. Tentu bukan sekedar bulan Ramadan lalu kemudian kita bertobat, tidak. Akan tetapi salah satu waktu yang sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan kita jadikan momentum untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jarang melihat Al-Quran, yang jarang bersedekah, yang jarang bertegur sapa, mari kita mulai untuk melakukan kebaikan-kebaikan berupa membaca Al-Quran, mendermakan sebagian harta kita, kemudian sosial kita tingkatkan. Salah satu yang mudah dikabulkan adalah bulan Ramadan. Taubat tentu tidak menunggu bulan Ramadan. Namun ketika pada waktu-waktu yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ayah dari Nabi Yusuf, dari seorang Nabi Yusuf menyampaikan sa'astaghfirulakum rabbi. Kenapa kok menggunakan sa'astaghfiru yang notabene menunjukkan waktu yang akan datang? Kok tidak langsung memohonkan maaf untuk anak-anaknya yang telah melakukan kesalahan kepada Nabi Yusuf, tetapi masih menunggu waktunya? Karena alasan dalam salah satu tafsir disampaikan untuk menunggu waktu yang istijabah. Ramadan adalah waktu yang mustajab, waktu yang mudah dikabulkan. Sehingga perlu kita memperbanyak taubat di bulan Ramadan dengan harapan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu taubat yang dapat diterima adalah taubat yang memenuhi syarat-syarat. Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain menyampaikan ada 3 yang perlu dicatat di dalam pertaubatan seseorang. Yang pertama adalah ayyakla anil maksiyah. Dia betul-betul mencabut akar kemaksiatan. Artinya dia tidak kemudian melakukan kemaksiatan kembali, dicabut total. Misalnya ada orang melakukan perbuatan, misalnya ada seseorang yang melakukan perselingkuhan melalui nomor handphone, maka nomor handphone itu harus dibuang jauh-jauh. Itu ayakla, hendaknya dia mencabut akar kemaksiatan itu, bukan menyimpannya. Lalu kemudian yang kedua adalah ayyandam ala fi'liha. Dia harus menyesal. Dia harus melakukan penyesalan terhadap dosa yang dia lakukan. Bukan kemudian dia bangga, bahkan nge-share foto tentang kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Karena itu tentu bukan bentuk pertobatan, tetapi itu bangga dan bahagia dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Khawatir kalau demikian taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayyazam alla yaud. Bahwa dia berteguh hati tidak akan mengulangi kembali. Tidak akan mengulangi kembali. Dia tekadkan, dia bulatkan dalam hati untuk tidak mengulangi kembali. Itu kalau terkait dengan dosa kepada Allah. Adapun terkait dosa dengan orang lain, maka dia harus istihlal. Dia harus minta supaya dihalalkan kepada orang. Kalau kita pernah mencubit orang, melukai orang, sampaikan kepadanya permohonan maaf. Karena itu salah satu syarat taubat ketika kita memiliki dosa kepada orang lain. Baik sahabat Berita Jatim, semoga kita senantiasa dimudahkan untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, dan taubat kita menjadi taubat nasuha. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.